Hai Lur, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Jendela Film kali ini akan membahas film India berjudul Indarani Yelato yang diperankan oleh aktor tampan dan karismatik. Allu Arjun di sini berperan sebagai Sanju, juga ditemani oleh artis cantik Ketin Resa yang berperan sebagai Akansa, dan pemain bintang-bintang lainnya yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu. Yowitslah langsung saja ke alur ceritanya, dan mengingat untuk tidak lupa mengklik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya di bawah. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Film diawali di kota New Delhi. Seorang menteri bernama Rahul Sharma yang sedang mendapatkan isu tentang penggelapan uang negara sebesar 1 triliun. Dihadapkan beberapa pertanyaan yang menyudutkan Rahul Sharma yang belum terbukti kebenarannya. Bahkan isu tersebut mengatakan bahwa anaknya Akansa terlibat, dikarenakan ketika ayahnya sedang tersandung kasus justru ia keluar negeri. Saat Akansa sedang mengemasi pakaian, ayahnya datang menegurnya, dikarenakan 8 koper yang ia bawa berisi pakaian Akansa. Padahal kepergiannya adalah untuk studi, yang bisa menggiring opini masyarakat terkait kasus penggelapan uang negara. Akansa adalah anak Menteri Rahul Sharma. Setibanya di Barcelona, ia menyewa sebuah rumah mewah untuk ditinggalinya. Tidak sengaja, Akansa menemukan sebuah kotak kardus milik penyewa sebelumnya. Saat dibuka, ternyata kotak tersebut milik seorang wanita. Dilihat dari isinya yang berisi kacamata berwarna pink. Kemudian ia mengambil sebuah diari yang bertuliskan nama Komali. Karena penasaran, Akansa mulai membaca buku diari milik Komali. Ia bercerita bahwa Komali kuliah jurusan musik di Eropa dan tinggal di mana Akansa tempati sekarang. Komali lahir dari keluarga sederhana yang mempunyai minat tinggi terhadap musik. Bahkan orang tuanya pun mendukung Komali untuk bermain musik dengan memberikan biola warisan keluarganya kepada Komali. Hari ini adalah hari pertama Komali pergi kuliah. Di perjalanan nasib buruk menimpanya, di mana Komali bertemu dengan seorang pria. Pria ini bernama Sanju Reddy. Ia memukul begal dengan biola milik Komali. Komali merasa sedih ketika melihat biola pemberian orang tuanya hancur berkeping-keping. Tanpa merasa bersalah, Sanju meninggalkan Komali dengan biolanya. Akansa merasa kesal, menggerutu bahwa semua laki-laki egois. Ia pun melihat foto Sanju Reddy dan penasaran dengan sosok pria itu. Akansa pun mencoba menemuinya secara langsung. Setelah bertemu, ia memperhatikan Sanju sedang bermain musik di jalanan. Mereka saling bertatap-tatapan dan memperkenalkan diri masing-masing. Karena penasaran, ia melanjutkan membaca diari milik Komali. Sekalipun kuliah di Barcelona, Komali tetap diajarkan oleh profesor dari India. Profesor ini bernama Brahma. Tuan Brahma ternyata sudah mengenal Komali dari kakek buyutnya. Nah, saat Tuan Brahma ingin mendengar permainan biolanya, Lur, Komali memberitahu Tuan Brahma bahwa biolanya dirusak oleh seseorang. Ia pun menanyakan siapa orangnya. Setelah mendengar ciri-ciri lelaki yang disebutkan Komali, Profesor Brahma pun langsung mengetahui siapa yang merusaknya. Ya, Sanju. Karena Sanju sangat tidak menyukai permainan biola, Profesor Brahma kemudian meminta Komali untuk menemui Sanju dan memintanya untuk mengganti biola yang ia rusak. Komali akhirnya menemui Sanju. Ternyata Sanju tidak seburuk yang ia bayangkan. Terbukti Sanju siap mengganti biola Komali dengan yang baru. Ketika Sanju mengetahui bahwa ternyata Komali adalah mahasiswi Tuan Brahma, pria itu mendadak berubah pikiran. Ia memang tidak menyukai Tuan Brahma karena Tuan Brahma pernah menghina musisi jalanan. Sanju mengatakan jika ia hanya mau menggantikan biola itu jika Komali mau berteriak sekuat mungkin dengan mengatakan bahwa Brahma adalah sampah internasional di perguruan musik. Namun Komali enggan melakukannya. Akansa tertawa membaca isi diari Komali. Melihat Sanju sedang memainkan musik di sebuah kafe, segera Akansa menegur Sanju dan memulai obrolannya. Akansa mengatakan bahwa ia tahu jika Sanju memiliki sebuah band dan sangat menyukai musik.
Karena menurut Akansa, mahasiswi psikologi mampu mengetahui orang yang lain tidak diketahui. Padahal sebenarnya ia mengetahui itu dari buku diari Komali. Akansa kemudian meninggalkan Sanju. Khawatir Sanju akan menanyakan beberapa pertanyaan yang tidak diketahui. Ia lalu melanjutkan membaca diari milik Komali. Tuan Brahma mendatangi kediaman Sanju karena tidak mengganti biola muridnya. Dengan nada emosi, Tuan Brahma mengatakan Dewi Musik akan menangis melihat kelakuan Sanju dan temannya. Tidak terima dengan perkataan Brahma, Sanju menantangnya untuk membuktikan siapa yang lebih hebat bermain musik. Tuan Brahma kemudian menunjukkan kualitas musiknya dengan bernyanyi. Suaranya ternyata membuat Sanju dan teman-temannya kagum. Sanju mengatakan Tuan Brahma berada pada tingkatan yang berbeda dengan dirinya. Akhirnya mereka bertekuk lutut. Karena kalah, Sanju akhirnya mengganti biola Komali. Setelahnya ia menggoda wanita itu dengan memuji kecantikannya. Kemudian meminta nomor telepon dan alamat Komali. Keesokan harinya saat di dalam kelas, Komali selalu terbayang-bayang dengan wajah Sanju. Sampai ia dimarahi oleh Tuan Brahma karena tidak konsentrasi dalam latihannya. Sore hari, Sanju menjumpai Komali, mengajak Komali ngabuburit cuy. Karena perbedaan pendapat, di tengah perjalanan ia menurunkan Komali. Karena menurutnya Komali terlalu berisik. Sanju kemudian pergi meninggalkan Komali. Komali yakin jika Sanju pasti akan kembali. Sambil menunggu kedatangan Sanju, Komali merekam video burung-burung yang berterbangan. Di tepi pantai, tanpa disadari ia merekam adegan pembunuhan yang dilakukan oleh bos mafia yang bernama Ali. Sanju ternyata memang benar kembali. Ia tidak tega meninggalkannya sendirian. Anak buah Ali berusaha mengejar dan menembak Komali, namun tidak mengenainya. Lalu Sanju membawa Komali ke semak-semak lur. Komali ragu karena ada lelaki yang bukan muhrim mengajaknya ke sana. Singkat cerita, akhirnya ia pun menurut. Sanju menceritakan ia sudah bersama banyak gadis, tetapi ia tidak menyukai satupun dari mereka. Di sana Sanju mengatakan bahwa ia sangat menyukai Komali karena wanita itu memiliki kesamaan dengan dirinya, yaitu hobi bermain musik. Selain itu, di mata Sanju, Komali adalah gadis yang baik hati. Sejak saat itulah mereka berdua akhirnya menjadi pasangan kekasih. Sanju menelpon Komali, tetapi ia kaget ketika Sanju justru berada di depan rumahnya dan membongkar kunci pintu. Sanju mengatakan bahwa ia mencintai Komali. Akansa shock mengetahui diari yang ia baca, ternyata Sanju adalah pria yang buruk. Paginya, Sanju yang menggunakan jaket tertutup menemui seseorang. Ia menyerang seseorang tersebut di tempat keramaian. Secara tidak sengaja, Sanju bertemu Akansa di trotoar. Ia langsung memvonis bahwa Sanju adalah pria mesum. Sanju menanggapi santai tudingan itu. Ia justru menawarkan tumpangan kepada Akansa. Anehnya, Akansa mau diantar oleh Sanju pulang ke rumahnya. Di rumah, Akansa melanjutkan membaca diari Komali. Di tepi pantai, sekelompok mafia menemui Komali. Mereka berusaha menculik Komali. Sanju yang berada di sana menggagalkan rencana itu dan menghajar mereka semua. Sanju kemudian menanyakan alasan kenapa mereka berusaha menculiknya. Komali tidak menjawab pertanyaan itu. Ia justru segera memeluk Sanju. Orang tua Sanju mendatangi kediaman orang tua Komali. Mereka mengetahui hubungan anaknya dan setuju untuk menikahkan Komali dan Sanju. Tetapi ayah Komali tidak setuju. Ia tidak mau anaknya menikahi musisi jalanan. Tetapi setelah mengetahui ternyata orang tua Sanju adalah orang kaya, ayah Komali akhirnya mau merestui hubungan mereka. Akansa penasaran karena buku harian Komali ternyata kosong di bagian terakhir. Ia mendatangi Sanju dan menanyakan langsung bagaimana akhir dari percintaan Sanju. Sanju kemudian bercerita tentang apa yang menimpa kekasihnya. Komali diculik oleh adik Ali yang bernama Sawar. Sawar merampas kamera Komali yang ia bawa.
Saat ditanya, Komali mengatakan bahwa ia tidak mengirimkan video itu kepada siapapun. Sawar tidak percaya dan memukuli Komali. Di sisi lain, Sanju yang melihat adegan penculikan itu kemudian melacak ponsel Komali. Ia segera bergegas menyusul kekasihnya di TKP. Tiba di sana, Sanju melihat Komali sedang ditusuk di perutnya. Sanji emosi dan melawan mereka semua dan menjadi seperti psikopat. Ia melumpuhkan mereka satu persatu dengan sayatan, bahkan berhasil mengalahkan Sawar. Mengingat kejadian itu, Sanju bersedih dan menjadi murung. Setelah kehilangan Komali, Sanju keluar dari bandnya. Akansa tidak tega membiarkan Sanju murung. Ia membawa semua teman-teman Sanju dan mengajak mereka untuk menghidupkan kembali grup musik yang sempat bubar. Sanju pada akhirnya kembali bermain musik. Suatu hari, Akansa diganggu oleh beberapa preman. Sanju menolong Akansa, membuat gadis itu semakin mengagumi Sanju. Akansa bahkan secara terang-terangan menyatakan isi hatinya kepada Sanju. I love you. Preman tadi kemudian memukuli kepala Sanju dengan botol, tetapi Sanju tidak terluka sedikit pun. Para preman itu memilih pergi. Sekalipun ditembak oleh gadis secantik Akansa, Sanju tetap tidak merespon positif pernyataan cinta Akansa. Ia mengatakan bahwa hatinya hanya untuk Komali. Akansa tidak putus asa. Ia terus menggoda Sanju. Sekalipun dipukuli babak belur oleh Sanju, Sawar ternyata tidak tewas, lur. Ia saat ini sedang koma di rumah sakit. Sanju ingin menculik Sawar, tetapi aksinya justru dihadang oleh beberapa polisi. Kali ini, Akansa membawa Sanju dan teman-temannya minum di sebuah bar. Dengan tujuan jika Sanju mabuk, maka ia akan melihat Akansa seolah-olah melihat Komali. Trik Akansa salah, ternyata tidak berhasil karena Sanju tidak mau menggantikan Komali dengan gadis manapun. Sanju pada akhirnya mabuk. Ia dibawa Akansa ke kamarnya dalam keadaan mabuk berat. Sanju masih sempat mengumamkan nama Komali yang membuat Akansa sangat marah. Mami. Keesokan paginya, Akansa membuat sebuah sandiwara untuk menjebak Sanju. Akansa mengaku telah diperkosa Sanju saat ia mabuk, tetapi Sanju justru mengetahui sandiwara itu. Ia kemudian pergi meninggalkan Akansa. Akansa menelpon ayahnya. Ia meminta restu dari sang ayah agar bisa menjalin hubungan dengan Sanju. Ayahnya setuju, sedangkan ibunya justru menolak keras hubungan itu karena Akansa sudah dijodohkan dengan orang lain. Ketika Akansa sibuk berbicara dengan ibunya via telepon, matanya mendadak tertuju pada seorang gadis yang mirip dengan Komali. Akansa segera berlari memberitahu Sanju bahwa Komali masih hidup. Namun Sanju tidak percaya. Ia berpikir jika Akansa pasti berhalusinasi. Kemudian Sanju diserang oleh anak buah Ali. Sambari mengarahkan pisau ke leher Akansa, menjelaskan kepada Akansa dengan nada emosi bahwa orang-orang yang menyerang mereka saat ini adalah anak buah calon suaminya yang bernama Ali. Sanju bahkan membongkar fakta bahwa selama ini ia meletakkan diari Komali di dalam kamar Akansa agar ditemukan dan dibaca oleh Akansa. Dengan demikian, Akansa akan merasa simpati dan jatuh hati kepada Sanju. Sanju sengaja membuat Akansa tergila-gila kepadanya agar ia bisa memamerkan kepada Ali bahwa calon istrinya sudah ia taklukkan dan patahkan hatinya. Mendengar hal itu, Akansa terkejut. Sanju bahkan berbohong kepada Akansa. Sebenarnya Komali tidak tewas ketika ditikam belati. Ia koma dan dirawat di sebuah rumah sakit. Saat orang tua Komali dan Sanju menjenguknya, mereka melihat video itu dan mengetahui jika Komali diserang oleh anak buah Ali. Ayah Sanju segera menelpon Menteri Sarma. Ayah Sanju mengancam Sarma setelah teleponnya dimatikan. Sarma menghubungi Ali dengan nada kesal. Mendengar hal itu, Ali dan pasukan ninjanya datang ke rumah sakit.
Mereka menghabisi semua orang yang ada di sana. Mereka bahkan mengambil video rekaman bukti pembunuhan itu. Dalam serangan tersebut, Sanju berhasil selamat, Lur. Sejak saat itulah ia dendam terhadap Ali dan orang yang berhubungan dengannya. Bersumpah akan mencari ke seluruh Eropa untuk menghabisi Ali. Ia juga berkata bahwa isi dari buku diari Komali adalah benar adanya. Begitu juga cintanya kepada Komali. Setelah Komali menunjukkan dirinya di depan Akansa, kemudian Sanju mendatangi adik Ali yang bernama Sawar dengan dibantu oleh Kansa. Sawar dalam keadaan sekarat setelah ia dihajar oleh Sanju. Sanju membangunkan Sawar dengan cara membakar tangannya. Setelah itu ia menyandra Sawar. Saat Sawar disandra, Sanju mengirimkan Komali untuk mengambil uang yang disita oleh Ali. Uang itu adalah uang yang digelapkan oleh Menteri Sarma. Ali sendiri tidak bisa menyakiti Komali karena tubuh Komali dipenuhi dengan bahan peledak. Mereka menuju ke suatu tempat untuk mencari lokasi di mana uang itu disembunyikan. Tiba di sana, Sanju menyerang para penjahat tadi dan mengalahkan mereka satu persatu. Sanju kini berhadapan dengan bos mafia yang bernama Ali. Mengingat kejadian saat Ali menghabisi keluarganya, Sanju menendang dengan keras tubuh Sawar. Bala bantuan tiba. Ali mendatangkan pasukan Konoha untuk menghabisi Sanju. Tetapi sekali lagi Sanju tidak terkalahkan. Ali mencekik Akansa karena dianggap mengkhianati dirinya. Setelah itu ia dan adiknya melarikan diri. Melihat Ali dan Sawar kabur, Komali segera menembak Sawar. Seketika Sawar tewas. Ali kini berhadapan dengan Sanju one by one. Karena terdesak, Ali menyandra Komali yang juga ada di area pertarungan. Komali pun bertindak nekat. Ia mengambil sebuah granat dan membuangnya di hadapan mereka semua, yang membuat Ali ketakutan kemudian segera melompat keluar. Sanju juga bergegas menyelamatkan Akansa. Mereka berdua kini ikut melompat keluar dari sebuah ledakan. Akibat ledakan itu, Ali terpental jauh dan hampir terjatuh di jurang. Karena tidak tega melihat Ali memohon dan meminta maaf, Sanju pun menyelamatkan Ali. Ya namanya juga nggak ada akhlak, Lur. Habis ditolong malah menyerang balik. Beruntung Sanju berhasil menepis tembakan itu. Ia menembak balik Ali dan menaruh granat di tubuhnya. Keesokan harinya, Menteri Sarma terbukti menggelapkan uang negara dan dijebloskan ke dalam penjara. Di tepi pantai, Sanju menyampaikan permintaan maaf karena telah melibatkan Akansa dalam rencananya. Lalu Akansa mengungkapkan perasaannya bahwa ia akan berusaha mendapatkan hati Sanju meskipun Sanju sudah menikah. Film pun berakhir. Buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai, jangan lupa tinggalkan jejak dan klik subscribe dan videonya di bawah ini. Sekian, Mimin ucapkan terima kasih.